Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PD Baca Saham. Kali ini kita akan mendiskusikan satu lagi ilmu pasti dalam pasar saham, yaitu adalah adanya siklus harga saham. Itu harus kita pahami sebagai fondasi untuk menentukan kapan kita beli dan kapan kita jual secara sederhana. Oke, kalau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like untuk berbagi, dan juga bisa berbagi ke teman-teman lainnya. Mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda dan saya. Oke, teman-teman, di beberapa grup-grup investor saham, saya tidak tahu itu pemula atau pemain lama, tapi kadang sedikit mengeluh harga waktu beli tiba-tiba turun, beli tiba-tiba turun. Anda pernah mengalaminya? Kalau gitu sama. Nah, tapi setelah saya coba memahami siklus saham, ada sedikit perbaikan. Artinya ada kecil kemungkinan untuk tidak cuan gitu. Nah, ini saya dapat dari Google ya, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti di rumah. Itu salah satu fase harga saham. Anda diperhatikan ada stage 1, 2, 3, dan 4. Itu menggambarkan step 1, 2, 3, 4 itu akan selalu berurutan dan berulang kali. Itulah kenapa kemudian ini disebut sebagai ilmu pasti. Jadi kalau stage 1 selesai, pasti masuk ke stage 2 selesai, sampai ke harga tertinggi, kemudian beberapa hari muter-muter, itu adalah stage 3, kemudian langsung anjlok turun. Nah, waktu beli yang terbaik adalah di stage 1 atau minimal di stage 2. Stage 1 ini biasanya disebut sebagai buy on weakness. Nah, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita beli di saham-saham yang dalam kondisi ini, tentu kita nggak terlalu khawatir berlebihan. Yang mengkhawatirkan adalah ketika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari atau beberapa bulan, dia sudah berada di stage 3, kemudian kita dengan percaya diri akan naik. Naik nggak? Rata-rata tidak. Kalau sudah terjadi polanya hampir kembali seperti stage 1, itu kemungkinan naiknya kecil. Kenapa? Lebih banyak akan diguyur. Nah, itulah tempatnya mengguyur para retail. Sehingga kita harus benar-benar cerdas bagaimana memanfaatkan siklus ini. Jangan sampai kita beli di atas kemudian anjlok. Kalaupun itu saham dalam RQ45, tentu dia akan kembali sendiri. Akan tetapi kuatkah Anda menahan modal di pasar saham yang harga emitennya sedang turun? Kalau kuat, silahkan. Kalau nggak kuat, kita harus mempertimbangkan ini stage 1, 2, 3, dan 4. Oke, coba kita di chartnya ya. Saya pakai iPod ya. Nah, ini misalkan bumi ini. Bumi ini menarik karena beberapa kali ada open low yang cukup besar. Kemudian apa? Kemudian dia perdagangannya menarik untuk kita cermatin. Dia sedang posisi di stage berapa? Oke, kita cek ya. Ini di stage 3, teman-teman. Ingat, ini sudah berada di stage 3. Yang ini, maksudnya ini. Nah, ini yang lihat kursor saya itu adalah stage 3. Kemudian ini adalah stage 2. Dan yang ini adalah stage 1. Nah, kalau sudah ketemukan ini, maka langkah terbaiknya adalah kita menunggu waktu beli lagi. Boleh jadi dia tidak akan sampai ke 169 itu. Boleh jadi di tengah-tengah sini dia membentuk harga range yang sama. Jadi pergerakannya seperti yang di bawah belakang ini, seperti yang ini. Tidak naik juga tidak turun, jenenge apa? Jenenge sideways. Nah, saat-saat tentu
ketika saat-saat itu kita akan menunggu konfirmasi untuk melakukan aksi beli. Biasanya kalau kita menggunakan siklus ini, kita mulai beli di harga ini nih, harga 70, artinya sudah break pada support sideways-nya, kok support kebalik, resistennya. Nah itu, jadi beli paling amannya di daerah sini nih, atau paling aman lagi ya sebelah sini, karena kalau terlalu bawah masih dimungkinkan untuk turun, bisa jadi kan, sehingga langkah terbaik adalah kita nunggu di sini nih. Nah HK di sini misalnya gitu tahan, tidak sampai dia break sini misalnya gitu, maka peluang cuan juga akan semakin besar. Oke, cek di BBRI yang volatilitasnya menarik karena memiliki market cap yang gede dan cukup cuan untuk beberapa saat. Oke, BBRI teman-teman, Anda perhatiin BBRI ini bagaimana ya. BBRI ini sempat mengalami sideways ya, sideways setelah terjadi penurunan pada bulan Desember masuk ke 2000. Nah inilah yang kita sebut sebagai sideways tadi, ini nih yang ada bulat-bulat ya, itu ada sidewaysnya, kemudian trennya naik. Nah ternyata sampai ke harga ini, nah harga ini dia membentuk sideways lagi. Maka kalau sudah ini kita sebut sebagai fase 3, yang ini tadi fase 2. Kemudian fase 3 jelas akan turun. Nah ini setelah fase 4 ternyata dia membentuk lagi. Oh maaf, ini namanya ya, memang sidewaysnya agak lebar. Nah bisa kelihatan ya teman-teman. Jadi ini, nah itu sideways di area ini, kemudian menuju stage 2, dan ini adalah stage 3. Sehingga kalau sudah ada stage 3, kita lebih baik jangan beli dulu, artinya menunggu penurunan. Misalnya bulan November kita perhatikan, dia turun sampai 3.500, kemudian arah berkali-kali meskipun sempat turun sampai akhir September. Nah ketika sudah begini, maka langkah terbaiknya kalau kita bisa telat ya, kita sadar di harga 4.000, tentu kita akan coba mendapatkan peluang scalping, bukan swing atau long termnya. Tidak, kita hanya punya waktu untuk scalping saja. Kenapa? Khawatirnya itu tadi, dia akan segera turun kembali, kan kita tidak tahu. Jadi pasar itu tidak ada yang bisa memastikan naik dan turunnya, hanya saja kita bisa mengandalkan satu teknik dan keyakinan kita untuk bisa masuk di saham secara aman dan mendapatkan harga yang murah. Ya kira-kira itu. Saya ulangi, tetap harus pastikan tentang siklus harga saham, yang itu adalah ilmu pastinya saham selain open low dan menutup gap. Oke, situ saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.